hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Shalom, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Kita ada dalam suasana Natal. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lahir di dunia ini. Dan kita menyembah Dia sebagai Raja kita, sebagai Allah kita. Mari kita akan dengan segenap hati kita semua, kita menyembah Yesus, Raja dan Allah kita semua. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku.
kita. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Tuhanku, Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. amin. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu. Biar seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Nyatakan kebesaran-Mu, Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagi Yesus penyelamat. sekali lagi nyatakan kebesaran-Mu. Ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagi Yesus penyelamat. Yesus penyelamatku, Yesus penyelamat. Yesus penyelamatku. haleluya, haleluya. Yesus Kau Raja kami, Yesus Kau Allah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih sayang-Mu Tuhan bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan Kau rela lahir ke dunia ini Tuhan 2000 tahun yang lalu. Karena Engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Karena Engkau Raja kami. Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit bagi kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan hidup kami, inilah ibadah kami hari ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian
Dia yang sudah lahir bagi kita semua, Dia yang mati bagi kita. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dan biarlah setiap hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita serahkan kehidupan kita kepadanya. Kita sambut firman Tuhan. Biar hati kita tetap percaya kepadanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima benih firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap hati kami boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar isi hati-Mu, boleh mendengar suara hati-Mu Tuhan. Pakai hamba sebagai saudara berkat-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan boleh benar di hadapan-Mu. Dan biarlah layakan kami Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, layakan kami untuk mendengarkan kemurahan-Mu Tuhan, mendengarkan kasih sayang-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Istimewa buat yang di rumah, kita masih tetap online, jadi belum bisa offline ya. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang apalagi yang tidak bisa hadir di gereja ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Ibu-bapak sekalian, ada satu acara TV yang salah satu yang saya sukai, yaitu adalah acara TV MasterChef ya. Mungkin ibu bapak yang suka masak senang mengikuti MasterChef ya. Ya, saya suka. Ya, jadi saya suka nonton. Ya, saya lihat makanannya. Saya lihat juga variasi-variasinya macam-macam. Tapi yang menarik justru adalah coba lihat aktivitas para MasterChef ini. Ketika para judgementnya atau para dewan jurinya katakan begini, 5 menit terakhir, waduh, semua pada sibuk dan sebagainya. Coba perhatikan, ketika diumumkan 5 menit terakhir, apa yang mereka lakukan? Yang pertama dia buang itu yang nggak perlu. Wah, asalnya kan awalnya kalau 60 menit misalnya, awalnya di menit awal dia ambil misalnya engkol. Wah, setumpuk gitu, dia bersihkan, ambil bagian pentingnya saya, sisanya sisihkan. Nah, di 5 menit terakhir itu dia buang semua. Ayam satu ekor atau pahanya atau dagingnya dia ambil yang pentingnya saja, lalu yang enggak buang. Lalu dia lihat kalau misalnya bikin pastry atau bikin apa ya, pasta misalnya gitu, pasta ya, atau kayak mie gitu, dia bikin banyak. Tapi kemudian dia pilih yang bagusnya, yang buang. Dia pilih yang bagusnya. Lalu kemudian apa selanjutnya yang mereka lakukan? Mereka tata itu satu persatu, tata dengan baik, lalu hias dan sebagainya, dia lap bersih, dia bersihkan tempatnya, bersih. Lalu mereka selesai. Ketika selesai apa yang mereka lakukan? Mereka angkat tangannya, lalu mereka menunggu dipanggil oleh para dewan juri. Terus sekalian, setelah itu lalu dia bawa hasil karyanya ke depan meja dewan juri untuk dicicipi. Mereka tunggu komentar dari dewan jurinya. Wah, ada Chef Yuna, Chef Marinka, siapa tuh? Jadi lupa ya. Pokoknya itu mereka bertiga, wah kasih ini kurang apa dan sebagainya. Apa hubungannya dengan firman Tuhan saat ini ya? Saudara sekalian, apakah saudara tidak perhatikan? Setiap kita merayakan Natal, kita kemarin baru merayakan Natal ya, kemarin ya. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun baru. Terus kan, ketika kita merayakan Natal, merayakan tahun baru, sebetulnya apa sih yang mestinya kita sadari? Ya, kadang-kadang kita dibutakan dengan hingar-bingar acara, wah acaranya apa, hadiahnya apa, lain sebagainya. Padahal kalau kita merayakan Natal, merayakan tahun baru, itu berarti bahwa kita semakin dekat pada kedatangan Tuhan. Iya, kalau Natal itu Tuhan datang untuk yang pertama, lalu setelah itu dia janji akan datang untuk yang kedua. Kalau dia menepati kedatangan yang pertama, dia juga akan menepati datang yang kedua. Nah, ketika datang yang kedua,
Kapan? Semakin hari tambah dekat. Dan ketika itu datang, kita siap atau tidak. Jadi mungkin saya berimajinasi ketika saya merasakan bahwa waduh sudah Natal lagi, waduh sudah tahun baru lagi. Saya ada di benak saya berimajinasi bahwa seperti Tuhan bilang bahwa 5 menit lagi. Coba bayangkan kalau Anda mendengar, ibu bapak yang dikasih Tuhan mendengar, lalu Tuhan bilang 5 menit lagi. Apa yang akan kita lakukan? 1 tahun lagi misalnya, mungkin nggak 5 menit ya, 5 tahun lagi misalnya, apa yang akan kita lakukan? Kita nggak tahu loh ya. Mungkin anak muda bilang bahwa ya yang tua dulu lah. Mungkin Tuhan udah datang untuk kedua kali. Apa yang kita lakukan? Apakah kita seperti para master chef tadi? Begitu Tuhan peringatkan 5 menit lagi, dia langsung beres-beres. Dibuang yang tidak baik, pilih yang baik-baik, memilih yang baik, memilih yang perlu, yang nggak perlu dibuang semua. Lalu dia siapkan sesuatu yang menarik, lalu disimpan, dibersihkan, ditata dengan bagus, lalu menunggu ketika kita antrian pada Tuhan, kata Tuhan, nih Tuhan, ini hidupku Tuhan. Bisa begitu? Mari, ya, tahun ini tahun yang istimewa. Tahun yang dipenuh dengan koreksi diri. Ya, kita tidak bisa kebaktian seperti biasa, kita tidak bisa bertemu seperti biasa. Wah, banyak halangan, banyak hal yang menakutkan. Apakah kita sadar bahwa kita sudah di ujung? Waktunya tinggal Tuhan bilang, teng, habis waktunya. Jadi mari, setelah kita merayakan Natal kemarin, dan nanti kita akan merayakan tahun baru, ya. Apakah itu berarti hanya hura-hura lalu lewat begitu saja, atau itu adalah sebagai peringatan buat kita? Seperti Tuhan bicara, 5 menit lagi. Nah, lalu kalau itu 5 menit lagi, seorang master chef akan tahu apa yang harus dikerjakan. Dia harus mana yang utamanya, mana yang tidak penting, mana yang pentingnya, mana yang akan menyukakan juri, mana yang enggak. Apakah kita juga mempersiapkan diri kita seperti begitu? Mari, ada nasihat-nasihat yang perlu kita pelajari, nasihat dari Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Ya, nasihat judulnya ada nasihat-nasihat terakhir. Jadi seperti Rasul Paulus bilang, ini loh nasihat terakhir kamu harus ikutin, ya, yaitu di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Tetapi saya tidak akan bacakan sekaligus, tapi saya akan bacakan satu persatu, ya. Saya akan baca satu persatu. Yang ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita di sini bukan kalau sedih, ya yang penting berpikiran positif, disuka-sukakan, tidak. Bersukacita adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan belum selesai dengan kita, sedang mengerjakan sesuatu pada kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita bersukacita. Kenapa? Tuhan belum selesai mengerjakan pekerjaan yang detail-detail buat kita. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, ya itu karena Tuhan tahu ada bagian yang belum beres. Kok kita ngadepin orang-orang yang bikin kita kesal ya? Mungkin kesabaran kita belum sempurna. Tuhan mau kita sempurna dalam kesabaran. Ya, dalam ketabahan. Kita dikasih susah lagi, kenapa? Karena kita belum sempurna dalam ketabahan, dalam ketaatan sama firman-Nya. Atau mungkin kenapa kita banyak keluar uang yang tidak perlu? Oh, jangan-jangan Tuhan mau kita lebih banyak memberi, ya, daripada ditipu orang. Kasihlah. Mungkin Tuhan ingin bahwa kita memberi supaya nanti ketika tengnya kita bisa bawa hidup kita, ini Tuhan sudah selesai. Ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang kedua adalah, ayo kita harus berbuat baik. Kita harus bersaksi buat dunia bahwa orang Kristen itu baik, bahwa kita anak Tuhan itu baik, ya. Dan kebaikan hatimu diketahui semua orang.
termasuk orang-orang yang belum percaya Tuhan, diketahui. Jadi yang penting di dalam baik tidak harus diketahui. Ingat, ini 5 menit terakhir ya. Lalu yang keenam, hal yang ketiga di ayat ke-6 katakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo, yang pertama bersukacita, yang kedua berbuat baik, kebaikan hati kita diketahui semua orang. Yang ketiga jangan khawatir kehabisan. Jangan khawatir semua tidak bisa dinikmati, habis semua, habis. Enggak. Berbuat baik itu tidak akan, jangan khawatir. Kita tidak akan kehabisan. Tambah berbuat baik, tambah Tuhan kasihi. Ya. Juga dengan jangan khawatir dengan apapun juga. Karena apa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat kita. Jika kita bersukacita, kebaikan kita diketahui orang dan tidak khawatir. Ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, dapat bonus tuh. Tidak tidak takut tapi bersukacita, tidak sedih tapi bersukacita, melakukan kebaikan, tidak ada khawatir, maka damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Damai sejahtera Tuhan. Mau damai sejahtera? Dalam 5 menit terakhir ini, 5 menit terakhir hidup kita bisa memelihara damai sejahtera itu Tuhan kasih buat kita. Ya, ayat 8 unik sekali. Ya, jadi, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ketika saudara tahu bahwa setiap hari adalah hari tambah dekat bertemu dengan Tuhan. Berapapun umur saudara, ya, tiap hari bertambah dekat bertemu dengan Tuhan. Lalu setiap tahun tambah dekat tahun-tahun kita bertemu dengan Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, perhatikan satu, yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ya. Jadi sudah jangan pikirin sampah-sampah itu ketika seperti Master Chef tadi, tidak, sampah-sampah jangan dipikirin lagi lah. Udah buang ke tempat sampah, sembunyikan, udah selesai. Terus makanan-makanan yang gosong sembunyikan, sudah buang sana, nggak usah dipikirin lagi. Sisa-sisa buang, udahlah, nggak usah dipikirkan lagi. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana apa yang kita akan bawakan kepada Tuhan itu berkenan kepada Dewan Juri. Sama juga dengan hidup kita. Buang tuh yang tidak benar, tapi yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan itu saja yang dipikirkan. Jangan ada dendam lagi, sakit hati, ya, merasa dirugikan, pengen balas dendam, marah, ya, cemburu, buang itu. Bukan waktunya lagi. Ini waktunya sudah singkat, sudah dekat kepada kedatangan Tuhan. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, perhatikan, pelajari, terima, dengar, lihat. Lakukanlah itu. Jadi saudara sekalian, kalau tadi tidak dilakukan percuma, lakukan itu. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Mau saudara disertai di hari-hari akhir kita, disertai Tuhan sampai kita berada di hadapan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, ini loh Tuhan. Ya, seperti para ini loh. Para juri, nih hasil kerjaku. Dia cicipi, oh enak, waduh senang sekali. Tapi wah nggak enak, waduh ada yang sampai nangis-nangis segala. Bayangkan kalau hidup kita bawa di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang, ini nggak benar, ini salah. Waduh, kita nggak bisa balik lagi tuh. Nggak ada waktu untuk memperbaiki. Beda dengan
sep-sep itu bisa perbaiki mungkin. Ini nggak ada lagi. Mari. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih resepnya. Ya, ini loh resepnya. Pertama, bersukacita. Lalu kedua, kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dan jangan khawatir, karena khawatir ini merusak semua ya. Orang punya banyak duit, nggak ada artinya ketika dia khawatir. Orang hidup udah makan udah kenyang, bisa jadi sakit gara-gara khawatir. Kenapa? Udah kenyang, jangan-jangan nanti saya salah makan, jadi sakit. Ya, orang punya mobil jadi gara-gara khawatir jadi sakit. Orang punya apa jadi gara-gara khawatir. Hati-hati. Jadi jangan khawatir. Satu, sukacita, kebaikan hati dilihat orang, lalu tidak khawatir, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Lalu buang itu yang nggak jelek, yang nggak baik itu aja. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu saja yang kita pikirkan. Siap saudara? Nanti boleh berenung sebentar, tutup mata sebentar boleh. Masih ada nggak gergel atau ada sesuatu yang menghambat dalam hati kita? Buang itu segera sebelum kita kebawa nanti ke dewan juri, kebawa ke Mahkamah Agung kita. Tuhan bilang, kenapa itu dibawa? Kenapa ini belum matang? Kenapa penampilan kok jelek? Kita siapkan itu semua dan lakukan itu. Terus sekalian, tidak gampang melakukan itu. Jujur saja tidak gampang. Lebih cenderung bahwa kadang-kadang susah sekali ya untuk melakukan itu. Tetapi tema Natal ini, bahkan ini biasanya Bapak Gembala kan tema Natal ini berlaku buat tema tahun depan. Ini sangat full power. Sangat luar biasa temanya. Temanya diambil dari Mazmur 54 ayat 4 atau dalam kalau yang di buku Alkitab biasa ayat 6. Ya, kayak di digital ayat 4. Berkata begini, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Itu dalam bahasa Indonesia, bahasa yang terjemahan baru ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata-katanya begini, tetapi Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Coba lihat, ada 3 macam ya, penolongku. Kalau 2 ini digabungkan, ya bahasa Indonesia sehari-hari digabungkan dengan bahasa terjemahan baru, ya ada, jadi seperti ada 3, penolongku, ya penopangku, pembelaku. Saudara sekalian, tadi kita bicara tentang melakukan, kita bersiap-siap supaya membawa hidup kita yang baik pada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, sanggup nggak? Nggak sanggup kita. Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud tahu pada siapa minta tolong itu. Dia tahu pada Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah penolongku. Jadi kita nggak tahu tahun depan kayak apa, tetapi kita menyadari dan meyakini dan mengimani bahwa ada penolong. Saudara sekalian, apapun keadaan kita, misalnya seorang ada perang, ada badai, kalau ada penolong, kan kita nggak usah takut ya, tidak ada yang penolong. Tetapi kalaupun aman, tapi kita sendirian, malah kita takut. Ada penolong, apapun keadaan nggak peduli, yang penting ada penolong. Penolongnya bukan penolong, tapi penopang juga. Menolong yang menopang, menolong, ada orang nolong, udah tolong selesai, sudah selesai ya, udah aman ya, udah tinggal, udah enggak. Tapi ditopang tuh diangkat pada tempat yang betul-betul memadai, ditopang. Lalu dalam bahasa Indonesia sehari-hari apa katanya? Pembelaku. Jadi ketika dunia menyatakan kamu, wah ini semua, Tuhan membela kita. Kalau Tuhan membela kita, siapa lawan kita ya? Ingat ya. Ya, tidak ada yang bisa menyalahkan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi saudara sekalian, dalam mempersiapkan hidup kita agar layak di hadapan Tuhan, ketika Tuhan datang untuk kedua kali kita bawa hidup kita layak di hadapannya, ya Tuhan ikut serta.
Dia akan menolong kita. Aduh, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Kalau saya harus memaafkan si dia, nggak bisa. Aduh, itu pika sebelum orangnya, aduh saya nggak suka dan sebagainya. Tuhan akan menolong kita untuk bisa. Tuhan beri kekuatan Roh Kudusnya menguasai hidup kita. Asal kita mau menerima itu. Lalu, saudara sekalian, yang kedua adalah jangan takut. Toh ada yang menopang. Ingat dulu saya waktu masih STM, saya nggak bisa berenang. Tetapi guru renang saya bilang bahwa harus loncat di sentrum dulu. Sekarang sentrum udah nggak ada ya. Sentrum Jalan Sunda tuh ya. Kalau dari atas, yang paling atas nilainya 7, kalau dari bawah 6. Saya nggak bisa berenang, tapi gimana? Kalau nggak loncat nggak dapat nilai. Lalu teman-teman saya bilang, jangan takut. Nanti ada 2 orang di atas, bawa tongkat. Yang 2 orang lagi di bawah akan menopang, kamu akan dorong kamu ke atas. Jangan takut. Berempat ini menopang saya. Ayo beranikan, saya loncat, tutup hidung, lalu saya tuh mata loncat, wah dorong, wah saya nggak bisa berenang, selamat tuh. Saya dapat nilai 6 ya. Kenapa saya berani loncat? Karena ada yang menopang saya, ada yang menolong saya. Terlebih dari itu, saudara sekalian, tema kita tahun ini bahwa ada pembela kita. Kita akan dibela. Namanya pembela, nggak ada urusan kita salah atau benar. Yang penting kita dekat dengan dia, dia bela kita. Ya, jadi dalam mempersiapkan hidup kita, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan datang untuk kedua kali. Tuhan bantu kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan itu dengan baik, dengan menolong kita, menopang kita, dan membela kita. Mari, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa keadaan saudara, ya, tapi Tuhan tahu keadaan Anda. Tuhan tidak tahu apa yang membuat Anda takut, apa yang membuat Anda tidak berkembang, iman saudara atau keyakinan, kepercayaan Anda atau kepercayaan kita. Tetapi Tuhan tahu semua. Dan Tuhan yang tahu juga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai semua ini, itu yang akan menolong kita, menopang kita, dan membela kita. Apa yang kurang? Ya, mari Bapak yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini sama-sama kita introspeksi. Apakah di 5 menit terakhir dalam kehidupan kita, apakah kita sudah betul-betul memanfaatkan untuk saat-saat singkat ini untuk menjadikan hidup kita benar dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Tuhan, untuk menjadi benar, layak, dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak mudah kami lakukan Tuhan. Banyak halangan, banyak godaan, dan Tuhan, banyak hambatan-hambatan Tuhan. Tapi kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kalau Engkau sudah berfirman buat kami, Engkau akan menolong kami, akan menopang kami, dan akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau menolong kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Seberapa banyak ibu bapa yang Kau kasih Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, berkati mereka seperti Engkau berkati kami Tuhan. Berkati dengan limpah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kalau atas kasih dan kemurahan-Mu Engkau ingatkan kami Tuhan, sebelum saatnya tiba Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang sedang Engkau perbuat dalam hidup kami, untuk menyucikan kami, melayakkan kami, agar kami boleh sempurna seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, apapun keluhan kami Tuhan, baik sedang sakit, dalam kesulitan ekonomi, dalam masalah rumah tangga, apapun juga Tuhan, lawat kami satu persatu Tuhan, tolong kami satu persatu Tuhan, agar kami dapat melewati semua Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu yang Kau kasih ini Tuhan, apapun yang kerjakannya Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, berkati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saudara-saudara semua yang Tuhan kasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, pertolongan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus di saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pengumuman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap jaga kesehatan, lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan terlalu banyak keluar rumah, karena pandemi ini belum usai. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa